Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi tentang selebritis tanah air untuk Anda, dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama, kabar duka datang dari ayahanda Amar Zoni yang meninggal dunia. Irish Bella berduka cita. Artis Irish Bella mengungkapkan rasa dukanya atas kepergian Suhendri Zoni, ayah dari Amar Zoni. Masih berstatus sebagai menantu, Irish Bella mendoakan almarhum ayah mertuanya itu lewat media sosial Instagram. Ayahanda Amar Zoni meninggal dunia pada Sabtu 20 Januari 2024 tadi malam di rumah sakit, dan jenazah tadi pagi dibawa ke kediaman di kawasan Depok, Jawa Barat untuk dimakamkan siang ini. Rencananya jenazah ayah Amar Zoni ini akan dimakamkan setelah zuhur di tempat pemakaman umum atau TPU Kalimulia 1, Depok, Jawa Barat. Sebelum meninggal dunia, Suhendri Zoni diketahui sedang menjalani perawatan karena sakit kanker yang sudah masuk ke stadium 4. Namun hingga kini belum ada penjelasan soal kondisi Suhendri Zoni sebelum meninggal dari pihak keluarganya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qurudana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa tamim takbirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana adlamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil alaina isra kama hamaltahu ala ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'tihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'tihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'tihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir laha warhamha wa'tiha wa'fu anha. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'tihi wa'fu anhum. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma amin.
wa nadaka minan nari wal adha indal hisab rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين على الفاتحة الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت Jamaah yang mulia, di tempat ini yang pertama Ananda Sifat, dan yang kedua ibunya yaitu Sri Mulyatini, kemudian yang ketiga dan keempat Ananda Ayola ya, Ayola. Ya, ini putra dari Ananda Amar Akbar dengan Ibu Stella. Ya, kemudian yang terakhir adalah Adinda si Henry binti Suhaimi. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, kusi kemana kita Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau tabur bunga silakan. Hati-hati tadi. Ayo Arman dari sini ke sana terus. Jadi air bunga air tawar ada dua ya. Halo. Halo. Harus sama handphonenya. Harus sama handphonenya. Nah, ini sudah cukup. Tolong. Ya. Masih ada? Gara-gara jadi calon kepala desa di setengah mati series ataupun film, Bedu ini terinspirasi nyalek. Komedian sekaligus aktor Bedu tengah menyelami dunia politik dengan menjadi calon legislatif alias caleg. Rupanya keinginan Bedu untuk menjadi caleg ini terinspirasi dari perannya di film Setengah Hati, di mana di film ini garapan rumah produksi Satu Selaras itu Bedu memerankan tokoh Gilang, yakni calon kepala desa yang gencar berkampanye. Menurut Bedu saat dalam proses syuting film sebuah karya sutradara Hastro Broto itu yang dilakukan 2 tahun lalu, dirinya belum memiliki keinginan untuk terjun ke dalam dunia politik. Rupanya peran di film Setengah Hari itu berhasil menuntunnya untuk membulatkan tekad menjadi calon legislatif. Film Setengah Hati sendiri bakal menyapa penonton bioskop tanah air mulai 25 Januari 2024.
bahwa dunia perempuan itu ada saja individu yang dengan baik komentar tidak baik, tapi dia juga tidak baik. Jadi perlu pengamatan, perlu kemudian dalam kondisi seorang calon pemimpin, calon representatif saya itu ya, itu maksudnya ya. Jadi itu kita berkat bagaimana saya sebagai seorang calon panitia, kami tadi berbicara perilaku dan kata-kata yang baik dan manis dan hati, tapi menjaga respon penonton tadinya sangat tidak ini adalah apa yang itu kami kasih perhatian di awal seperti itu. Dan ini memang tantangan besar yang aku tadi saya tidak boleh lucu sama sekali. Jadi itu saya cerita terbanyak pada foto dan ramah dan ayah ada bisa improvisasi, bisa lucu. Saya jatuh, dan lucu tapi tidak boleh. Oleh karena saya boleh selama jadi tantangannya lebih ke arah yang saya bercanda gitu ya, serius. Oke, baik kalau begitu buat pertanyaan kedua boleh? Boleh dari kameranya? Saya Dani dari Kupas Film ID. Ada 3 pertanyaan sebenarnya. Pertama itu untuk pemilihan pemainnya, apakah ada proses casting atau memang langsung dipilih sama sutradaranya? Yang kedua itu kebangun chemistry lucunya itu apakah memang sesuai script atau ada improve, karena memang dari awal sampai akhir lucunya dapat banget sampai ngakak banget tadi. Terus yang ketiga, apakah judul Setengah Hati maksudnya adalah dari jalan ceritanya ketika si Pagilang berperan sebagai kerjanya itu setengah-setengah gitu. Jadi kenapa judulnya itu adalah Setengah Hati? Boleh tolong menjelaskan? Oke, terima kasih. Terima kasih dan untuk pertanyaannya mau ditujukan ke siapa? Jessica Mila sudah 7 bulan, Yakub Hasibuan siapkan nama untuk calon buah hati. Kebahagiaan dirasakan oleh aktris Jessica Mila dan juga sang suami yakni Yakub Hasibuan. Pasalnya Jessica Mila dan Yakub Hasibuan kini tengah menantikan kelahiran anak pertamanya. Diketahui usia kehamilan Jessica Mila sudah memasuki usia 7 bulan. Yakub Hasibuan pun sudah mempersiapkan nama untuk calon buah hatinya. Di usia kehamilan yang sudah masuk trimester 3 ini, dikatakan oleh Yakub, Jessica Mila tidak memiliki keluhan sakit. Memasuki usia kehamilan 7 bulan, rencananya Yakub Hasibuan dan Jessica Mila telah menggelar doa bersama keluarga untuk syukuran calon buah hati mereka. Sudah 1 bulan loh. So di doa sama menunggu menjumali 10 itu menjumali 10 walu. Hata nadenggan, hata pasu-pasu, nang lihat pun untuk kami, aku nami main martabat dijabi. Juga kepada semua teman-teman media di televisi, di cetak yang hadir mengabadikan acara hari ini. Bersama keluarga, saya ucapkan terima kasih ya atas kehadirannya, benar-benar bisa menyaksikan acara ini. Jadi waktu Yakub, aku mah namun nadenggan tu udah datang. Puji syukur pada Tuhan Yesus Kristus atas semua berkat yang melimpah pada kita semua dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat dikumpulkan kembali di sini. Pertama-tama pada tulang kami dari rombongan semua dari Siantar, terima kasih sudah menyempatkan waktunya dan selama ini juga telah memberikan doa yang tidak habis-habisnya pada kami sehingga Mila juga dapat sehat kondisinya hari ini dan pada tepat minggu ini berusia 7 bulan harinya. Terima kasih juga pada inang tua, bapak tua semua, Laya juga semua, dan ada juga Panggi, Nanggi, terima kasih sudah hadir juga ikut support, ikut mendoakan juga. Pada Mang Guru juga, Nang Guru semua, orang tua, Nang Guru, abang juga, kakak semua sudah hadir, muda juga anak muda semua terima kasih. Pada hari ini kami sangat bersyukur dan kami sangat merasa terberkati dan dicintai.
oleh karenanya juga mungkin hari ini itu sekalian ramah tamah dan temu kangen karena terakhir itu ketika pernikahan kami. Jadi hari ini dapat dikumpulkan kembali dan beritanya itu berita sukacita. Artinya jadi kita semua tetap harus mengucap syukur karena Tuhan telah sangat baik pada keluarga besar kita semua juga. Dan mungkin untuk keluarga Baker juga sudah hadir juga. Terima kasih semua, om tante semua, kakak, abang, adik semua sudah support juga untuk mendoakan tamunya juga. Khususnya juga pada papa mama, terima kasih mama semua doanya yang diberikan kepada kami juga, semua nasihat-nasihatnya yang luar biasa. Semoga papa mama panjang umur, sehat selalu, terus menjadi inspirasi kami semua, mungkin bukan hanya keluarga ini tapi dari keluarga besar semua, terus menjadi berkat dan terang dimanapun papa mama berada, dan selalu menandalkan Tuhan terus dalam segala hal. Mungkin mumpung ada kesempatan juga share sedikit, ini Mila 7 bulan ini cukup puji syukur pada Tuhan karena cukup dibikin dongkol karena sifat mengerikan Surya insomnia, Hesti Pradita bikin kesal. Presenter Hesti Pradita dan juga Surya insomnia diketahui sudah sering bekerja sama. Semakin nyaman bekerja sama, Hesti pun tak ragu memilih Surya menjadi pasangannya untuk pertandingan bulu tangkis ganda campuran. Kendati demikian, Hesti sempat menyesali keputusannya itu lantaran sifat Surya yang mengerikan. Hal itu terungkap ketika Hesti pertama kali berlatih bulu tangkis bersama Surya. Saat itu Hesti membeberkan bahwa sikap Surya begitu mengerikan karena mudah emosi. Surya lantas membela diri dan berdalih bahwa ia gemas dengan sikap Hesti di lapangan. Pasalnya Hesti hanya diam ketika bola atau shuttle lock melewati Surya. Tak mau kalah, Hesti balik membela diri dan beralasan bahwa dirinya adalah pemula di dunia bulu tangkis. Yang pernah melawan Marcel dengan Alhamdulillah. Ya, lumayan lah digendong ya Mas Surya, lumayan. Dia panas tuh aku. Capek gue lapar banget cuma. Iya. Lagi balik lagi. Apa? Bingung kan lo? Bingung kan? Tapi lo tanyain dong. Tadi kan Marcel dengan pukulan idealnya udah kebaca sama Kak Surya. Gimana nih Kak Surya? Sebenarnya kebaca udah dari awal set pertama. Dari awal set kedua udah kebaca. Makanya gue tungguin terus di kanan karena iya ngincernya ke kanan lo. Iya, karena Hesti nggak nyampe kan, dia langkahnya kecil-kecil. Dia kayak rajungan kan jadi. Nah gitu. Jadi udah jadi lepas nih, ntar gue ambil. Taunya pendek banget ini. Iya, susah. Karena nggak mungkin maksa juga karena gue udah sering ulang tahun juga. Jadi kalau maksa takutnya udah tua maksudnya. Iya. Takutnya cedera gitu. Iya. Nggak ngambil banyak resiko. Kita memang lebih ke main di sini tuh lebih ke kayak tulang-tulang kita udah kencok ya, udah berat keternya gitu kan. Apalagi nanti di final kita lawan dede-dede kan pastinya. Iya benar. Oke, tadi pertandingan tadi dominasi bercanda atau dominasi serius? Kita berusaha membagi, kita berusaha kelihatan bercanda padahal kita serius banget. Karena Hesti ini ambisius. Gua apalagi. Tapi ini kalian dikasih berdua baru ini atau sebenarnya udah dari pertandingan yang lain? Iya, jadi ceritanya Hesti tuh kan kemarin pasangan sama Vicky. Sekarang diajakin lagi kan sama Raffi kan. Gua nggak mau main kalau nggak sama Surya. Nah, gitu. Ya, gua. Ini Hesti ngasih statement gini. Oh gitu. Dia juga nggak nyangka gua bakal ngambil. Jadinya ya udah. Ternyata jadi. Lagi putak-putak. Ya, ternyata jadi. Tapi chemistry kalian sekali gitu masih biasa. Alhamdulillah. Karena mungkin sering kerja bareng. Iya, sering ngobrol bareng. Tapi sebenarnya kalau pertama kali latihan tuh sama Surya itu gue sebel banget. Iya. Karena dia tuh berisik, karena dia tuh pemarah. Kayak nonton aja lo, Kita ambil bolanya, jangan nonton. Depan. Ambil, lepas. Lagian orang lagi main, bola belakang dia nonton. Lah kan saya kan ini ya, newbie. Saya megang juga baru setahun. Kalian mental juga nggak sih dididik sama Surya? Hah? Dibilang kesel. Tanding bulu tangkis, Marcel Chandrawinata dan juga Dinda Kenya Dewi gugup hingga keringat dingin. Marcel Chandrawinata dan juga Dinda Kenya Dewi menjadi pasangan ganda campuran untuk sebuah pertandingan sportainment cabang bulu tangkis. Kedua artis peran ini harus melawan pasangan ganda campuran Hesti Pradita dan juga Surya insomnia. Kesempatan ini juga sekaligus menjadi pertama kalinya bagi Marcel dan Dinda untuk unjuk gigi di acara sportainment ini.
Ketika ditanya awak media, keduanya mengaku tidak gugup sama sekali. Meski begitu, Marcel dan Dinda sama-sama menepis pernyataan masing-masing. Aktor berusia 36 tahun ini mengungkapkan bahwa ia merupakan tipe orang yang mudah berkeringat. Namun saat itu, ia hanya sedikit berkeringat lantaran gugup hingga tangannya mendingin. Gamenya terus tadi kita mencoba buat serius main dan akhirnya 3 game gitu maksudnya ya kejar-kejaran dan 3 game. Kirain bakal 2 game doang ya? Iya kita nih karena kita mikirnya kalau game pertama nggak menang harus susah nih game kedua menang ya. Ternyata di game kedua kita lebih on fire ya. Iya, tapi aku juga nggak tahu sih sebenarnya itu karena emang kitanya yang membaik atau emang Surya sama PHS-nya yang agak kayak ngasih buang gitu kayak. Enggak, kita yang membaik. Oh, kita membaik. Kita yang membaik. Baru yang ketiga kita tidak membaik, dia kasih pur lagi. Dia kasih pur jadi udah kacau. Karena dengan ada tim kalian keren banget kalau itu. Ya, nggak tahu deh semoga kita memberikan permainan dan juga hiburan yang cukup seru buat penonton di rumah kita. Cuma memang hari ini gara-gara season 2 yang ini gue yakin sih kita kayaknya main season 3 lagi ya. Bisa sih, penasaran sih. Lu mau coba pingpong? Pingpong atau badminton lagi? Badminton atau pingpong lah. Ya maksudnya nggak ada salahnya kan berolahraga setiap hari, ini sehat juga buat kita jadi ya sehat dan fun sih. Karena ini pengalaman pertama kita juga ikut sesuatu yang benar-benar sport event kayak gini lah gitu. Jadi pas rasanya agak fun juga ya gitu. Ada ininya nggak sih nervous-nervousnya gitu di kantor banyak orang lain? Nggak ada sih. Aku sih nggak. Ada banget. Apa ada? Tapi tangannya dingin. Tangannya dingin. Kita tangannya dingin banget. Gue kan keringetan banget. Hari ini gue keringetan dikit banget. Tapi tangannya dingin banget. Jadi keringetan dingin. Cuma memang akhir di ronde yang kedua lebih bisa diatasi paniknya, dan di ronde ketiga memang ya kita harus akui Surya sama Rizky memang lebih unggul lah. Tinggal sama kita ngapur. Masih ngajak kita nggak nyampe 10 poin. Dari dapat berapa kita kan? Nggak tahu. Oh ya, gue nggak lihat. Gue yang penting main aja udah. Kayaknya gue terakhir kalau gue nggak apa cedera juga latihan sedikit. Oh enggak, kalau misalnya aku karena tadi persoalan kantornya juga datang. Jadi sebenarnya nggak cedera tapi memang seharusnya habis main emang harus pendinginan dulu gitu buat sendi-sendinya biar nanti malamnya nggak sakit justru gitu. Karena masalah usia ya mbak ya. Mau gimana pun sebenarnya kita harus agak lebih concern dikit karena emang jauh amat kayak sudah tidak sesudah dulu gitu. Kamu pengen main lagi? Iya main lagi nggak sih? Pengen ada ronde keempat gitu ya? Kalau tosi sendiri gimana sebenarnya nggak sih antara tosi? Aku senang. Itu dia maksudnya ini sesuatu yang menggabungkan sport sama hiburan sesuatu yang seru banget ternyata gitu karena aku tadi. Biasanya kalau misalkan syuting, paling kita datang acaranya misalkan sport apa, terus kita sekarang datang untuk main olahraga, ini salah satu saluran yang kita jarang mainin gitu loh. Maksudnya biasa kita main nggak ada media, nggak ada apa, bahkan ada beberapa yang nggak pernah main sama sekali. Gue jarang olahraga, apalagi badminton, gue baru main itu cuma 3 minggu sebelum main ini doang. Tapi kita mau nge-treatnya tuh ini kayak atlet banget gitu loh, jadi supaya bisa ngerasain banget ternyata atlet waktu yang di luar sana tuh segini loh, apa namanya perjuangannya susah banget. Tapi niat ya? Iya. Nah, gue mau makan lagi, udah susah, mau makan banget. Untuk Tosi mungkin apa yang disampaikan untuk siapa nih? Tosi. Oke, untuk Tosi season 2 seru banget, semoga akan ada season berikutnya lagi dan kita diundang lagi untuk main di cabang lain. Dan semoga buat teman-teman yang masih. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita selebritis di Tribun Lampung bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa.